lagi sama kelompok 6. Kali ini kita udah di Lingsar, Lombok Barat. Kali ini tugasnya apa tadi kita? Tugasnya itu observasi dan wawancara mengenai tuak. Iya, dan proses pembuatannya. Pengen tahu proses pembuatannya dan bahan dasar tuak itu apa aja? Tonton video ini sampai habis. Bye. Tunggu dulu, kita perkenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Asfira Syahraini. Saya Herda Priningsih. Saya Febriana Hastini. Saya Dinda Aprilianti. Dan saya Fadila Iskawardani. Nah, baru kita lanjut. Halo teman-teman, di sini kita sudah bersama Bapak Anggi. Iya, Anggi. Izin kita mau bertanya soal tuak dan proses pembuatannya segala macam nanti. Mungkin yang pertama bertanya, Fadil. Baik, langsung saja ya Pak. Kira-kira apa sih bahan dasar atau bahan baku utama dalam proses pembuatan tuak itu? Oh iya, terima kasih. Kalau untuk berbicara pohon nira, sebelum kita berbicara tuak dulu nih kan, di pohon nira itu memang kan banyak manfaatnya di sini. Nah, terutama mungkin saya jabarin dulu ya dari awal. Dari pohon nira, kalau orang di sini nau, orang bilang di sini pohon nau. Ya, pohon nau kalau orang sini bilang itu kan bisa untuk sapu juga. Nah, sapu terus untuk tali. Nah, biasa yang tali-tali hitam biasanya kan untuk ngikat. Oh, ini ada tali hitam kan. Untuk hitam kan, yang ini kalau ini nilon kan. Tali itu ya. Itu bisa untuk tali yang serabutnya hitam. Sama sapu lidi. Dan kalau yang muda, orang sini bilangnya empol, itu bisa untuk sayur. Kalau Narmada Lingsar biasa tahu dia kan sayur, bisa untuk sayur yang pucuknya itu. Pucuk pohon nira atau pohon aren itu bisa untuk sayur. Nah, kalau untuk berbicara hasilnya dari pohon nira itu, kenapa dia bisa menjadi tuak? Sebelum menjadi gula kan harus menjadi tuak dulu. Jadi pohon nira itu atau pohon aren, orang bilang sini, kalau nau kan pohon nau itu ada bunga. Orang sini bilang peji, orang sini bilang ya, bunganya itu pohon bunga ranting itu yang dipotong. Akhirnya dipotong itu, dan itu juga dipotong itu nggak sembarang, harus dipilih dulu jenis yang terbaik. Bisa nanti kita lihat ya, nanti kan bisa itu jenisnya. Itu juga ada prosesnya nanti. Kalau orang dulu memang konon sih ceritanya harus laguin, saya orang Sasak bilang dikayain lah, ditebang sambil digoyang. Kalau yang baru sebelum dipotong, nah hasil potongan tangkainya itu yang meneteskan air. Nah, airnya itu yang di tempatin wadah, ditempatkan ya, itu yang menjadi tuak. Satu hari itu 2 kali panen, pagi sama sore. Dalam satu tangki itu biasanya sih antara 4 sampai 5 liter dalam satu tangki. Satu kali turun, dua kali berarti sekitar ya 8 sampai 10 liter. Kalau yang pas lagi berair, kalau udah mau biasa kan dia jangka waktunya tidak lama sih, 1 bulan, kadang kurang 1 bulan. Makanan kesuburan pohon itu sendiri. Itu kalau kita berbicara bahan baku, kenapa dia menjadi tuak manis. Beda lagi kalau yang teman-teman yang dijadikan minuman keras. Nah, tuak merah. Ya, tuak merah itu satu dia jenisnya, cuma campurannya beda. Kalau di sini yang menjadi tuak manis itu kan kadang pakai jeruk purut, pakai daun jeruk itu. Kalau yang tuak merah itu pakai pohon mahoni.
Dan masih juga sih banyak jenis campuran. Orang sini kan bilang babak. Apa namanya kalau bahasa Indonesia, kulitnya itu kulit pohon mahon. Itu sih biasanya itu yang mereka taruh di wadah tampungannya itu. Jadi kenapa dia beda rasa, hitungannya dari untuk gula sama untuk minuman itu, minuman mabuk kan itu, yang alkohol, memang campurannya beda. Bahan utamanya satu yang tadi Satu itu. yang dari pohon nira itu. Jadi apa namanya, dalam proses pengambilan bahannya itu ada menggunakan alat khusus atau langsung naik orangnya atau bagaimana? Ya, ada. Nanti bisa kita lihat untuk jadi tangga saja dia enggak pakai tangga biasa kayak orang-orang perbaiki rumah misalkan ada tangga. Kalau dia pakai bambu tapi kan dipotong, dia hanya rantingnya aja dipakai naik itu. Ada nanti bisa kita lihat di sini. Pokoknya Ada yang pakai ranting, ada yang dipotong sedikit sebelah kaki. Macam sih modelnya. berarti bukan kayak tangga biasa. Bukan. Beda jenis tangganya itu aja beda. Terus untuk tampungannya itu kan pakai ember biasa. Dan pisaunya itu beda sama pisau dapur. Tangganya aja itu. Iya. Gitu. Jenis parangnya itu beda. Dan harus tajam. Iya. Nah itu satu kali diambil itu kan harus dikupas lagi, dia dipotong lagi ujungnya itu, baru dia keluar lagi air segernya. Jadi selain tangganya aja beda ya buat aduk di pohonnya itu nanti. Beda. Pisaunya juga ngaruh Dia ngaruh buat motong gitu. Jadi pas biar yang tajam banget ya. banget jenis. Dalam di sini campurannya lah istilahnya, pakai jeruk. Ada juga banyak sih pakai Fadil tadi, satu lagi bertanya Febri. Izin bertanya Pak, dari Bapak itu ada ndak tips biar nira yang didapatkan banyak? Kalau untuk tipsnya biasanya untuk kesuburan tanah sih, tapi untuk saat ini memang kita bilang memang agak jarang sih memang kita terutama pemupukannya di bawah. Saya alami aja dia, sama tetap dibersihkan, pohonnya itu tetap dibersihkan biar tetap keluar bunga. Nah untuk tunasnya, tunas bunga, sini pencinya, dia harus tetap dibersihkan. Setelah mengambil nira, proses apa selanjutnya yang dilakukan? Setelah pengambilan Iya. nira. Setelah pengambilan air nira atau tuak lah istilahnya kan, ya hasil dari pohon nira itu yang mereka masak untuk dijadikan gula aren. Dimasak untuk jadi gula aren. Nah, kebetulan kita di sini di Dusun Murpeji, Desa Dasangria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, jenis gulanya ini memang kan macam-macam yang masyarakat buat. Kalau kita di sini mulai dari gula cakep, gula yang biasa kayak dimasak, terus gula bumbung kayak model bambu, sama gula briket yang kecil-kecil kayak ini, sama gula semut. Pernah dengar gula semut? Ada jenisnya nanti di sana ada. Kebetulan untuk gula semutnya itu diproduksi sama ibu kadus kita di sini, sama ada juga masyarakat. Langsung sama ibu kadusnya. Ya, saya misalnya nanti kalau mau cara belajar gula semut, bisa di ibu kadus juga. Oke nih Pak. Oh ya, tuak ini kan difermentasi gitu misalnya ya, pakai fermentasi gitu. Nah, kalau dia terlalu lama difermentasi gitu, bakal ngaruh nggak ke rasa tuaknya? Kalau terlalu lama difermentasi atau didiamkan gitu. Ya,
Sebenarnya kan kalau bilang difermentasi kan harus ada campuran lama dan sekian lama waktu kan. Kalau kita di sini sebenarnya karena memang jadwalnya pengambilan pagi sama sore, jadi hanya sebatas mengumpulkan air yang jatuh dari pohon itu aja. Hanya itu dia. Baru nyampe rumah langsung dimasak. Malah itu pun kalau dia telat dimasak itu berubah dia sarinya itu. Jadi hasil dari apa namanya untuk gula itu dia lebih sedikit dia karena sarinya dia kurang. Jadi langsung diambil itu langsung Dimasak. Habis itu bisa dikonsumsi langsung. Oh, berarti nggak ada dicampur apa? Itu pun baru turun dari pohon itu. Kalau ini biasa kan kita masuk minum itu yang lebih seger daripada yang dimasak. Itu tapi kalau biasanya kalau yang ingin bawa pulang, tamu-tamu yang datang ke sini bawa pulang, itu kita beliin yang udah matang. Itu yang awet dia. Bisa satu mingguan kalau dikemas. Terus Pak, kalau setelah tuaknya jadi itu apakah ada tempat penyimpanan khususnya gitu? Dan berapa lama kira-kira masa penyimpanannya tuak ini? Bisa berapa lama masa penyimpanannya? Untuk penyimpanan yang sudah matang atau gimana ya? Nah, kalau yang baru turun itu kita untuk saat ini kalau disimpan rusak dia, basi dia, kecut dia. Itu yang tidak bisa menjadi gula karena sarinya kan habis dia basi. Nah kalau dia menjadi udah dimasak itu langsung jadi gula dia, langsung kental dia. Dan kalau yang misal kita mau paket keluar istilah mau bawa ke Mataram, biasa untuk obat biasanya kan yang udah dimatang itu, yang udah jadi matang ya, yang belum menjadi gula itu tahan sampai 1 mingguan matang. Lagi kita taruh di kulkas lebih awet. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah berbahaya jika kita minum air tuak terlalu banyak? Oke, sekarang tergantung dulu Tuak apa yang ini? tuak apa yang mau diminum, tuak merah atau tuak bening kan hitungannya. Kalau tuak kita di sini tuh hampir kuning kayak teh dia, kayak hampir gini dia. Kalau tuak kita tuak manis itu kalau tuak manis malah apapun sebenarnya makanan minuman berlebihan itu kan menjadi penyakit. Iya, betul. Semua kan itu. Cuma di sini kan kita secukupnya lah istilahnya. Kalau dia berlebihan sebenarnya enggak masalah, cuma kembung aja perutnya dan itu kembung. Bahkan kalau orang kencing manis itu darah tinggi, hipertensi lah itu disarankan pagi minumnya pagi. Dan yang agak mau kecut ya, misal diambil pagi sekitar jam 7, minum sekitar jam 9, 10 kan udah mulai beda rasanya itu. Nah itu untuk kencing manis ya, obat kencing manis, hipertensi. Dan untuk melancarkan kencing, bahkan kalau kebanyakan minum itu, misal sore minum ya, malam itu kencing sudah itu, kencing terus, melancarkan buang air kecil. Buat yang susah buang air kecil bagus. kayak air infeksi Ya, malah disarankan ya. Tapi kan apapun sebenarnya makanan, minuman itu kalau kebanyakan tidak baik. Selanjutnya, adakah hal-hal khusus yang perlu kita lakukan pada proses pembuatannya agar hasil tuaknya ini bagus, Bapak? Kalau untuk hasil tuak sebenarnya nggak ada sih, cuma untuk tetap jaga kebersihannya itu aja sih, kebersihan pohon itu. Kebersihan pohon, terus apa namanya, kesuburan pohon itu sendiri, kesuburan pohon yang perlu kita jaga. Nah kalau untuk proses untuk pembuatan gulanya beda lagi. Kalau udah masuk pembuatan gula itu memang spesifik waktu itu harus dijaga dia.
Kalau udah matang kental itu harus segera dipindahkan. Jadi ada waktu step-stepnya. Sebelum dia kental terus dipindah ke cetakannya itu ada waktu. Nah Bapak, selanjutnya selain jadi minuman nih, apa saja produk lain yang bisa dihasilkan dari tuak? Kalau dari tuak itu banyak sebenarnya. Pertama kan itu bisa untuk gula. Nah, jadi gula aren. Nah, terus kalau orang sini biasanya itu dibuat jadi jamu juga, ada fermentasi jadi jamu juga. Ada dicampur sama rempah-rempah gitu. Jadi jamu. Tapi untuk saat ini memang udah jarang sih memang. Paling masyarakat di sini hanya kalau ada permintaan di bulan puasa itu yang dijual dia dalam keadaan mentah istilahnya, tuak manisnya itu. Jadi tidak dibentuk menjadi olahan, hanya tuak manis atau air pohon nira itu yang laris dijual, dan harga memang lebih tinggi dia kalau kita berhitung kalau dijadikan gula. Nah, itu makanya untuk saat ini memang kalau dia menjadi tuak manis, jadi tidak diolah menjadi apapun, tinggal dijual tuaknya saja. Jadi belum ada jenis minuman selain yang murni. Masih hanya sebatas itu murni saja. Cuma kemarin ada sih memang yang mengajarkan bisa kita buat menjadi jamu. Campuran apa? Oh, itu pun jamu. Enggak, yang lain itu dari jamu. Tapi itu pun masih diminati sih. Mungkin rasa ya. Selanjutnya Pak, apakah ada bagian lain dari pohon aren ya kita Ya, bilangnya? pohon aren atau yang, pohon nira. Ya, yang bisa dimanfaatkan selain jadi Tuak. Dari buahnya. Dari buah. Nah, sebenarnya kan banyak. Seperti tadi udah dia dijelaskan. Jadi pohonnya itu sendiri kan bisa untuk buah, untuk sayur. Kalau orang sini bilang kan empolnya. Empol, kalau bahasa Indonesia nya mungkin pucuknya itu. Pucuk pohon itu. Pucuk pohon itu yang bisa dijadikan sayur kalau orang sini. Itu menjadi sayur kalau orang-orang pesta. Itu sayur empol orang bilang di sini. Sayur sayur dari ketan, santan, dijadiin santan, sayur santan. Terus kalau untuk pelapaknya itu bisa untuk sapu lidi. Terus serabutnya yang hitam itu bisa dijadikan juga sapu ijuk yang hitam. Biasa kan orang-orang keliling jual sapu ijuk hitam. Nah, itu juga dari bahan pohon nira itu kan ada serabutnya, dan bisa juga dijadikan tali yang untuk ngikat bambu. Nah, seperti yang di sana kan ada berugak bambu. Nah, ada tali hitamnya itu termasuk tali hitam. Nah, tali hitam itu bisa dijadikan juga dari hasil serabut pohon nira itu. Dan airnya itu bisa menjadi tuak manis dan bisa menjadi gula. Dan gula aren pun untuk saat ini kan banyak dia di sini jenisnya. Ada gula aren jenis gula cakep istilahnya orang bilang sini, gula bumbung, terus gula briket, sama gula semut. Gula semut itu dia lebur tuh, dan untuk contohnya itu. Nah, selanjutnya di sini kelompok kami akan sedikit menjelaskan keterkaitan antara konsep IPA dengan informasi yang sudah kami dapatkan, yaitu tentang profesi pembuat tuak atau proses pembuatan tuak itu sendiri.
Nira yang diambil dari pohon aren ini mengandung gula alami. Gula ini dihasilkan oleh tanaman melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah cara tanaman memproduksi energi dengan bantuan cahaya matahari. Alkohol yang dihasilkan dari fermentasi ini bisa mempengaruhi sistem saraf pada manusia. Itulah kenapa konsumsi alkohol harus dibatasi agar tidak membahayakan tubuh. Penyimpanan tuak di tempat yang dingin dapat memperlambat aktivitas mikroorganisme. Pada suhu rendah bisa menghambat laju fermentasi, sehingga proses kimia berhenti dan tuak bisa tetap segar. Fermentasi adalah proses kimia di mana gula diubah menjadi alkohol dan gas karbon dioksida oleh ragi atau mikroorganisme. Ini adalah reaksi kimia alami yang juga digunakan dalam pembuatan roti dan minuman lainnya. Mikroorganisme seperti ragi memakan gula yang ada di nira dan mengubahnya menjadi alkohol. Ini adalah contoh dari reaksi biokimia yang terjadi secara alami. Sekian video eksplorasi dan observasi kelompok 6 tentang proses pembuatan tuak. Mari kita pahami, hargai, dan bijak dalam menikmati hasilnya. Videoin deh. Lagi ala-ala nge-vlog ini. Ulang. Ayo. Hai guys, mana? 1, 2, 3. Halo guys. Oh ini. Tuak. Mari pahami menikmati hasilnya.